Penyakit jantung masih menjadi pembunuh nomor satu di dunia. Gejalanya pun seringkali tidak dirasakan oleh para penderitanya. Penderita penyakit jantung bisa saja beraktivitas seperti orang sehat pada umumnya. Namun mereka bisa terkena serangan jantung secara tiba-tiba yang bisa mengancam nyawa mereka. Apakah Anda pernah merasakan nyeri dada di sebelah kiri yang membuat Anda harus berhenti beraktivitas sejenak? Hati-hati, bisa jadi Anda terkena serangan jantung. Penyakit jantung atau kardiovaskular masih menjadi penyebab pembunuh nomor satu secara global dan merenggut sekitar 17,9 juta jiwa setiap tahunnya. Bukan hanya itu, 4 dari 5 kematian penyakit disebabkan oleh serangan jantung dan stroke, dan sepertiganya dialami oleh mereka yang berusia di bawah 70 tahun. Bersama saya Dr. Farah dan dokter spesialis jantung RSUI, kita akan membahas lebih dalam mengenai apa sih sebenarnya penyakit jantung hingga pencegahannya. Penyakit jantung adalah penyakit yang menyerang jantung. Ada beberapa kategori yang disebut sebagai penyakit jantung. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner, kemudian ada penyakit gagal jantung, penyakit katup jantung, penyakit jantung rematik, dan juga ada penyakit jantung bawaan atau kelainan jantung yang ditemui saat mulai dari dalam kandungan sampai lahir. Dari beberapa penyakit jantung tersebut, ada satu penyakit jantung yang membawa dampak kematian dan angka perawatan di rumah sakit yang sangat tinggi, yaitu penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah penyakit yang menyerang pembuluh darah jantung yang kita sebut sebagai pembuluh darah koroner. Penyakit itu berupa adanya plak atau adanya penyempitan di dalam pembuluh darah koroner, sehingga akan mengganggu suplai atau aliran darah ke dalam otot jantung, sehingga akan timbul kondisi yang kita sebut sebagai iskemia pada otot jantung. Penyakit ini sungguh memprihatinkan, angkanya makin lama makin meningkat, tetapi dampak dari penyakit ini adalah kematian dan terjadinya gagal jantung di kemudian hari. Akibatnya, kita harus waspada terhadap penyakit jantung koroner ini. Ada banyak faktor risiko yang bisa menyebabkan penyakit jantung. Apa saja sih faktor risiko dari penyakit ini? Penyakit jantung koroner yang disebabkan oleh adanya plak pada pembuluh darah koroner bisa muncul karena adanya faktor risiko. Ada dua faktor risiko. Yang pertama, faktor risiko yang tidak bisa kita rubah, yaitu umur. Makin tua umurnya, makin berisiko dia terkena sakit jantung. Yang kedua, jenis kelamin laki-laki, dan yang ketiga adalah faktor keturunan. Kemudian satu lagi faktor risiko yang bisa kita rubah, yaitu penyakit-penyakit tertentu yang bisa menjadi penyebab timbulnya plak pada pembuluh darah koroner. Yang pertama ada diabetes mellitus atau kencing manis. Yang kedua ada darah tinggi atau hipertensi. Kemudian yang ketiga ada kolesterol tinggi. Kemudian yang keempat adalah gaya hidup. Yang paling utama adalah merokok. Kebiasaan merokok tentunya sangat merugikan kita karena menyebabkan kerusakan pada endotel atau lapisan paling dalam dari pembuluh darah koroner jantung, sehingga menyebabkan kerusakan yang diakibatkan asap rokok menjadi plak aterosklerosis. Kemudian kebiasaan lain yang bisa menyebabkan penyempitan atau timbulnya plak adalah obesitas dan kurang aktivitas fisik. Meski terkadang gejala penyakit jantung seringkali tidak dirasakan oleh para penderitanya, namun ada loh beberapa gejala yang sering dirasakan oleh para penderita penyakit jantung. Apa saja sih gejala atau tanda yang perlu kita waspadai? Adanya plak pada pembuluh darah koroner akan mengganggu aliran darah yang memberi makan ke otot jantung. Akibat berkurangnya aliran darah ini akan menimbulkan keluhan dan gejala yang akan dirasakan oleh penderita. Keluhan yang klasik berupa nyeri dada, di mana nyerinya itu akan bertambah dengan aktivitas fisik. Sumbernya di bagian tengah dada, ada penjalanan ke lengan kiri, ke dada kanan, ke punggung atau ke leher. Dan biasanya pada kondisi yang stabil, dia akan berkurang dengan istirahat. Tetapi
Pada kondisi terjadi serangan jantung yang bersifat akut atau bersifat mendadak, yang terjadi adalah keluhannya akan bertambah lebih berat. Dia akan berlangsung lebih lama dari 20 menit. Ada penjalaran lengan kiri, punggung, leher, atau dada kanan. Tetapi seringkali disertai dengan gejala penyerta lainnya, berupa sesak nafas, keluar keringat dingin, mual atau muntah. Khusus pada kondisi yang mual atau muntah, seringkali kita berpikir ini gejala dari sakit lambung, terutama kalau nyerinya bersumber dari ulu hati. Seringkali pasien datang berobat ke rumah sakit dalam kondisi terlambat, atau malah tidak sampai dia datang berobat ke rumah sakit karena keluhan nyeri ulu hati, mual, muntah, keringat dingin dikira masuk angin. Dia kerokan dulu, tetapi kemudian dalam perjalanannya dia meninggal dunia, yang kita kenal sebagai angin duduk. Sehingga berbagai macam pola dari keluhan nyeri dada, nyeri ulu hati yang harus kita pikirkan adalah akibat yang paling buruk, yaitu ini suatu serangan jantung. Jadi jangan lupa dan jangan segan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jantung atau berobat ke rumah sakit terdekat untuk menentukan apakah ini suatu serangan jantung atau bukan. Gejala umum dari penyakit jantung seringkali mengindikasikan penyakit lainnya. Jika Anda mengalami nyeri dada di sebelah kiri disertai nafas yang pendek, segeralah pergi ke unit gawat darurat terdekat untuk mendapat penanganan pertama. Karena semakin cepat penanganannya, semakin besar kemungkinan Anda bertahan dari serangan jantung. Lantas, bagaimana sih diagnosis dan tata laksana yang akan dilakukan oleh dokter untuk penanganan penyakit jantung? Pada penyakit jantung koroner, apakah ini suatu penyempitan atau bukan, kita bisa ketahui. Yang pertama, ada tidaknya faktor risiko. Yang kedua, dari rekaman jantung, apakah menunjukkan adanya gangguan pada aliran darah jantung. Tetapi bila mana rekaman jantung atau EKG-nya dia normal, maka langkah berikutnya yang bisa kita kerjakan adalah dilakukan tes treadmill. Di mana bila kita menemukan adanya tanda kelainan pada irama jantungnya, yang menunjukkan adanya depresi atau kekurangan pasokan oksigen pada otot jantung, kita tahu bahwa ini kemungkinan adalah penyakit jantung koroner. Langkah berikutnya mungkin kita bisa lakukan CT scan koroner atau kita lakukan angiografi koroner untuk menentukan ada tidaknya sumbatan. Tetapi bila mana terjadi serangan jantung, harus segera ke UGD. Kita akan tegakkan ini serangan jantung atau bukan. Yang pertama dari keluhan nyeri dadanya, yang kedua dari rekaman jantungnya, dan yang ketiga adanya peningkatan dari enzim jantung yang merupakan penanda adanya kerusakan pada otot jantung. Apa yang harus kita kerjakan pada kondisi pasien dengan serangan jantung? Yang pertama, obat-obatan awal harus kita berikan, yaitu obat pengencer darah yang diminum langsung sekaligus 4 tablet. Kemudian obat untuk melonggarkan aliran darah yang biasa ditaruh di bawah lidah. Dan yang ketiga adalah obat penghancur sumbatan. Ada 2 caranya untuk menghancurkan sumbatan. Yang pertama dengan obat yang diberikan secara infus untuk menghancurkan sumbatan. Yang kedua dilakukan tindakan namanya primary PCI atau intervensi koroner perkutan primer. Di mana pasien akan dirujuk atau didorong ke kamar kateterisasi. Dilihat apakah ada sumbatan pada pembuluh darah koronernya. Bila mana kita temukan adanya sumbatan atau adanya gangguan aliran, mungkin buntu sama sekali, maka langkah berikutnya adalah dilakukan tindakan untuk membuka sumbatan itu dengan cara pemasangan ring pada jantung. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, istilah ini sangat penting untuk kita tanamkan pada diri kita sendiri agar terhindar dari penyakit jantung. Lantas, apa saja sih pencegahan yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari penyakit jantung? Pengobatan penyakit jantung memegang peranan yang penting. Tetapi jangan lupa, yang paling penting dan harus dilakukan adalah pencegahan. Karena pencegahan itu membawa dampak yang sungguh luar biasa supaya tidak terjadi kerusakan pada otot jantung. Apa pencegahannya? Ada suatu singkatan yang bisa kita gunakan, yaitu sehat. Yang pertama, seimbang gizi. Yang kedua, enyahkan rokok. Yang ketiga, hindari stres. Yang keempat, awasi tekanan darah. Dan yang terakhir adalah teratur berolahraga. Singkatannya sehat. Selain faktor-faktor itu, maka bila mana kita memiliki faktor lain
yang menyokong atau menyebabkan adanya plak, yaitu adanya kolesterol tinggi, harus dijaga kolesterolnya. Darah tinggi, diobatin darah tingginya. Atau ada kencing manis, diobati kencing manisnya. Dan jangan lupa, turunkan berat badan, olahraga secara teratur, dan hindari stres. Serangan jantung dapat menyerang siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dengan Anda mengetahui gejala dan tandanya sedini mungkin, kemungkinan untuk selamat dari penyakit ini akan lebih baik karena mendapatkan penanganan darurat lebih awal. Ayo, sayangi jantung Anda dengan pola hidup yang lebih sehat. Ingat, sayangi jantung Anda untuk hidup yang lebih baik. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share video ini.